jok lantai 3 sambil ngafal sore-sore. Enak banget sih, Itu favorit. Setuju banget. Emang sampai sekarang favorit sih. Anginnya bener-bener Itu Sepoi-sepoi ya. sepoi-sepoi nyaman banget di situ tuh. Dur ya kan. Pindah ke alam mimpi gitu ya. Tapi alhamdulillah lo kan belum ada sejarah gelinding santri ke kebon. Oh, jangan sampai, jangan sampai. Ada khawatir ya. Mungkin sekarang kita lanjut kali ya ke pembahasan selanjutnya, ini tentang kepercayaan diri. Percayaan diri Kak, itu penting banget Iya, ya. karena banyak banget orang tuh mikir kayak anak pesantren tuh tertutup, terisolasi. Mereka tuh nggak terbuka dunia luar, kayak mereka berinteraksi gitu loh. Iya. Yang apa? Berarti apa ya? Presentasi kayak gitu-gitu loh ya. Mereka anggap kayak pesantren itu tertutup lah ya, intinya kayak kurang percaya diri lah. Nah, menurut kakak-kakak nih, tanggapan kakak-kakak tentang isu-isu atau omongan orang-orang luar tentang hal seperti itu tuh gimana, Kak? Memang banyak banget sih ya kalimat-kalimat kayak gitu ya, bilang kalau pesantren itu nutup diri, Benar, gitu. benar Jangan banget. masuk pesantren karena mau lulus jadi apa Iya. gitu kan. Kadang Iya, ada benar. orang tua atau orang-orang umum ya yang bilang bahwa pesantren itu tidak menjanjikan gitu kan. Padahal sebenarnya itu terbalik banget sih. Terbalik banget, karena padahal pesantren itu justru membantu membuka diri kita masing-masing ya, untuk menjadi lebih percaya diri, menjadi seseorang yang bertumbuh ya, berkembang gitu kan, maju gitu. Karena memang di pesantren itu mempelajari tentang proses, bukan langsung hasil gitu. Bukan Jadi instan gitu ya. iya, nggak instan. Jadi prosesnya 1, 2, 3 itu terasa banget gitu. Jadi apalagi kita kan di pondok itu ada tadi muhadoroh ya, ada banyak acara-acara. Jadi dari proses-proses itu kita belajar tentang kepercayaan diri, belajar cara membuka diri untuk gimana ya, melawan kan. Kalau kita mau public speaking itu kan pasti deg-degan, grogi gitu-gitu ya, pasti kan. Ini mau duduk di sini aja tadi grogi banget ya, kayak Dingin ya. panas dingin. Apalagi kita sebagai pemula gitu ya, mungkin jadi ngerasa deg-degan banget, grogi banget gitu. Jadi jadi pembelajaran sih kayak kalau masuk pesantren dengan adanya tadi muhadoroh itu membantu banget gitu, karena memang public speaking itu salah satu cara untuk melatih kepercayaan diri kita gitu. Dan lagi-lagi dengan kepercayaan diri pun itu membuat mental kita menjadi kuat ya Kak. Betul banget, benar. Oke, mungkin kalau dari pandangannya Kak Azza tuh seperti apa Kak? Tentang kepercayaan diri, berani tampil gitu. Oke, karena kan dari pondok sendiri itu ngajarin kita supaya berani tampil ya, Iya. supaya gimana caranya kita nih mau gitu loh untuk berani tampil gitu Iya. ya. Jadi menurut aku sebuah kepercayaan diri ini harus Kita miliki banget dikuasai gitu gitu ya, dikuasai. karena memang kalau kita nggak pede dalam melakukan suatu hal gitu ya, itu rasanya bakal kacau banget gitu, Iya, bakal banget rasanya ya Allah, aku nggak bisa nih gitu, karena aku udah ngerasa nggak pede gitu. Kalau menurut aku gitu sih Kak. Bahkan ada loh ungkapan dari temenku nih Kak, katanya nggak pede nggak hidup. Ya, benar sih, Nggak pede benar. nggak hidup ya, cuma kadang kepedean juga. Iya, gak boleh. Nggak boleh. Gitu ya. Malu-maluin ya jadi. Bahaya ya, bahaya. Bedean janganlah. Iya. Kita semua pasti pernah berbuat salah ya kayak. Iya. Kita pernah pasti pernah berbuat kesalahan, pernah malu ya, pernah ditegur gitu, bahkan pernah malu-maluin gitu. Iya, benar, Jadi semua itu sebenarnya proses pembelajaran aja gitu. Jadi kalaupun kalian melakukan kesalahan saat public speaking, itu saat melatih kepercayaan diri, sebenarnya itu batu pertama sih, sebagai pengalaman gitu. Jadinya mentalnya itu benar-benar terlatih gitu ya. Karena memang kalau dengan kesalahan itu pasti kita jadi punya pengalaman yang wah gitu ya. Jadi dengan adanya kesalahan, dengan adanya mungkin menurut kita nggak maksimal tadi tampilnya gitu, tapi itu menjadi suatu pengalaman yang paling berapi-api gitu. Jadi kita punya pengalaman, sedangkan orang lain nggak punya. Gitu. Belum tentu punya dengan yang kita sama gitu ya. Benar-benar. Berarti rasa percaya diri itu tumbuh secara proses, bukan betul. instan. Betul. Kayak ibarat kita baru lahir lah ya kan, semua butuh proses buat sampai kita sebesar ini ya kan. Oke. Lagi-lagi bukan sesuatu yang instan yang nggak langsung Jadi gitu ya. Jadi nggak ada istilah kamu udah percaya diri dari lahir. Oh enggak. Ya, semua itu kan ada butuh proses di proses. belakangnya, ya kan. Pastinya.
Oke. Bahkan kadang bayi lahir pun ada yang malu-malu nggak mau ngomong. Ya gimana ya kalau ngomong Iya. kabur semuanya. Iya, kayak ya udah baru brojol gitu kan, ada ya Kak bayi yang diem kan. Ada, Oh iya ada. Ada malah yang khawatir otot kan gitu. dia khawatir Iya, kan nangis yang wah itu yang justru bikin bahagia. Iya, gitu. benar. Oh, Iya sih, bayi Oke. kalau nggak mau mulai duluan ya panik semuanya ya, benar-benar. Oke. Berarti bener banget kalau misalkan rasa percaya diri itu ya sangat penting sekali ya Kak. Nah itu kalau misalkan tentang sisi dari rasa percaya diri gitu kan. Kalau misalkan dari sisi akhlak nih Kak, apa sih yang paling terasa setelah Kakak lulus? Setelah lulus ya masuk ke dunia kuliah mungkin ini Iya, lebih terasa boleh, banget boleh. tentang adab terhadap guru dan orang lain. Oke. Karena ternyata di dunia luar itu nggak semua orang paham, nggak semua orang itu mengutamakan tentang adab terhadap orang lain gitu. Mungkin dia adab terhadap guru tapi tidak terhadap temannya gitu, ataupun sebaliknya gitu. Itu di dunia kuliah itu banyak banget Kak. Apalagi aku kan di swasta yang mepet Iya. negeri gitu. Jadinya banyak ditemukan, aku banyak menemukan teman-teman atau orang-orang ya selewat dua lewat lah ya. Itu begitu itu. Jadi adab menghormati sesama itu nggak didahulukan gitu. Oh gitu. Tapi padahal kalau di pondok itu tuh ini banget ya, diperhatikan banget ya. Bahkan Ya. sampai kadang kita tuh kalau lagi holakoh mau selonjoran gitu ya kadang itu Iya, perlu nggak enak izin banget. ya. izin. Minum aja lo minum gitu loh ya. Iya. Minum Sekecil aja kita izin berbicara sama Iya. atas ya, sama yang lebih tua, itu Iya. kita bener-bener yang Harus nunduk sopan gitu. sopan Oh ya. Dan luar biasa nih apa anak-anak PPT gitu, masya Allah. Masya Allah Luar banget biasa sih ya. sekali Beda ya. banget sih, emang beda Iya. banget. Dan semoga itu bisa terbawa sampai nanti lulus gitu ya Kak, sampai nanti di Amin, dunia amin, amin. perkuliahan. Dan ternyata lagi-lagi hal sesepele itu loh penting banget. Sekecil itu ya. Akhlak ya. Iya. Yang bahkan nggak ditemukan ternyata di luar gitu kan. Di dunia kuliah itu sedikit banget sih Kak. Apalagi kita dunia sadari. Jakarta itu kan katanya keras ya. Iya benar. Apalagi Jakarta keras bosku. Siap izin. Nah, kalau di sini kan kita ketemu Ustazahnya Salim ya. Iya. Bahkan kita aja kesini tadi Kak Azah kesini aja salam gitu ya. Ya, semuanya aku salamin. Tuh, masih terbawa nih gitu. Itu di bawah ada akuarium ikan selama Nyemplung tadi. Belum digigitin. Terapi ya Kak. Kayaknya kalau di luar jadi hal aneh ya kalau kita datang langsung salim, siapa ente gitu kayaknya. Oke. Nah, kalau misalkan menurut Kakak nih, apakah pesantren zaman sekarang itu perlu berkembang juga nggak Kak? Seperti sekolah-sekolah di luar yang lain gitu Kak? Mungkin Kak Azah dulu kali. Menurut aku perlu Gimana? ya, karena juga perkembangan zamannya, apalagi generasi saat ini kan generasi apa? Gen Alpha Gen ya. Alpha. Gen Wah, Alpha. itu bener-bener banget Gen ya. AI. Ini udah muncul nih Kak kayaknya Gen Alpha di sini kelas 7 ya. Angkat tangan nih coba. lupanya. Angkat tangan mungkin Gen Alpha. Kenapa? Gen AI. Silang sama dengan iya ya. Silang sama dengan iya. Masih imut kiut ya. Apalagi bahasa Gen Alpha Bahasa lagi Gen tuh. Alpha apa sih? Bahasa Gen Alpha? Sigma. Oh, psikoparah. Skibidi. Apa? Kosakata Yang tadi gayanya itu ya. mewing-mewing loh Kak, mewing-mewing. Oh, ya. Iya. Tuh ada yang gaya. Parah. Nah, Iya Ya, benar-benar. jadi itu ya perlu berkembang lah pastinya mengikuti zaman gitu, entah dari pendidikannya, entah dari teknologi terutama ya. Jadi memang perlu menyesuaikan zaman gitu, menyesuaikan generasi pada saat ini gitu. Jadi perkembangannya suatu sekolah bukan berarti kita berkembang nih ngikuti zaman tapi kita meninggalkan nilai-nilai keislaman. Iya. Jangan sampai seperti itu. berkembang namun tetap menerapkan nilai-nilai Islam. Iya. Sesuai Nah. syariat gitu. Kira-kira program seperti apa nih Kak yang mungkin diharapin sama santri-santri di sini ataupun di luar sana yang mampu membuat santri ataupun pesantren berkembang mengikuti zaman sekarang ataupun zaman nanti tanpa menghilangkan norma-norma atau nilai-nilai agama. Kalau program ya mungkin lebih di fokusin untuk minat dan bakat kali ya. Oke, Kayak minat dan bakat. lomba-lomba tahfiz, lomba bahasa ya. Iya. Iya, Terus bahasa. juga skill digital itu penting banget gitu. Apalagi di zaman sekarang yang sudah zaman era digital. Betul banget. Era digital. Gimana?
Ya salah satunya juga ada nih Kak di pesantren kita. Di pesantren kita Oh tuh ya, ada ekskul. program baru ya. Oh iya, ekskul. Apa tuh Kak namanya, Dilaksanakan Kak? sekarang namanya ACS ya. ACS. Iya, teman anggota ACS nih Kak di sini. Ini kerjanya tuh keren banget Kak. Ngapain aja tuh? Wah, ngapain? udah semua udah digital Kak. Ya sama lah kayak kakak-kakak di sini pakai headphone, pakai banget mirip ya, mirip ya. Pokoknya semuanya lewat media digital ya. Oh, Iya, pantesan ada aku tuh kalau material. scroll Instagram tuh nemu Iya, ACS Arabic Entrepreneur ya. gitu ya. Iya benar. Pasti Itu ada. dalamnya tuh banyak loh Kak. Ada Maksudnya leadership, ada leadership, bahasa, ada apa sih? apa media, English ya, English. Iya bahasa ya. Heeh. Sama media ya, kayak ngedit kreator-kreator Iya, gitu. ya. Keren banget. Dan Iya. itu menurut kami, ya menurut kita semua itu benar-benar mengikuti perkembangan Zaman ya, digital. Sekarang zaman digital gitu Kak. Karena Kak kalau Rais sama Kak Taska ikut ACS juga? qadarullah dimulainya programnya baru tahu. Jadi belum kesempatan ya. Tapi kita ikut meramaikan Kak, kita Oh, menonton gitu. reelsnya gitu Aduh. kan. Dan alhamdulillah tugas-tugas di praktek terakhir-terakhir kita juga banyak tugas-tugas digital ya. Iya. Oh gitu. Salah Kayak satunya kemarin kita bikin poster ya. Poster, infografis, terus bikin tugas tahsin Video ya, juga ya. tugas Meningkatkan Apalagi ini banyak skill lah ya. digitalnya ya. Iya. Bertingkat banget Iya. ya. Dan emang karena sekarang pun apa-apa tuh viral lewat ya media digital gitu kan. Iya benar. FVP gitu Iya, kan. betul. Penting banget. Berani posting gitu ya, karena walaupun sebenarnya ya posting video sendiri gitu, ngomong depan kamera grogi ya. Iya, iya. Melatih banget itu. Kembali ke public speaking ya berarti ya. Iya bener Iya banget. kan, public Public speaking itu lagi-lagi nggak harus penting di depan banget. orang ya. Iya. Di depan layar pun, kamera di depan pun, layar. di depan kamera juga. Gimana ya? Bahkan kadang menurutku tuh tag di depan kamera tuh lebih susah loh Kak. Oh Iya, iya. benar. Iya nggak sih? Lihat videonya harus sesuai gitu kan. Iya benar. Ih kerudungnya miring dikit. Oh, gitu. Benar. Senyumnya kurang. Cewek banget ya gitu ya. Iya gitu Kalau lah. kalau kamera belakang bingung lihat ke yang mana, apalagi kalau kamera nggak lihat mana ya. Aduh, tapi kalau kamera depan kayak grogi lihat muka sendiri gitu ya kan. Kemarin itu pas aku dan temen kita pernah tag video untuk tugas tahsin ya Kak. Wah itu Masya Allah draftnya banyak banget. Saking kita berkali-kali Kak, berkali-kali banget. Yang ada kerudungnya miring, tiba-tiba ada K3 masuk. Distraksinya banyak ya. Kaget sih. Nah itu Kak, bikin ya banyak distraksinya ya. Jadi berkali-kali. Nah itu ya melatih kita bukan hanya public speaking depan umum yang sulit Iya, ya. Cuma benar. depan kamera pun ya harus sampai sesuai yang kita inginkan gitu loh Kak. Gak cuman berhenti di situ, lanjut di editnya. Aduh, masya Allah. Itu yang paling susah. Iya. Kak, mohon maaf ya Kak, kalau CapCut-nya nggak pro. Oh gitu. Udah sulit pakai template. benar. Template sih. Belum kemarin habis udah berdalaman itu. itu ya, Iya. belum ini ya. Masya Allah. Kan kalau editnya. misalkan yang manual itu kan geser kan kalau pro kan bisa muter. Muter ya. Karena sekarang kalau nggak pro nggak enak gitu ya. Ada kan yang pro juga sampai lampunya yang Jedak kedengarannya Maya. gitu. Bener-bener. Aku punya satu pertanyaan nih buat Kak Taskia sama Kak Gantian Rais. kita ditanya lagi nih. Boleh ya, Boleh. satu Bisa. satu aja kita. Kakak mau lanjut kuliah di mana? Siapa dulu nih, Kak Rais atau Mungkin Kak Taskia dulu. kalau aku insya Allah lanjut ada di universitas, dan karena ngikutin perkembangan zaman nih, insya Allah aku ngambil jurusannya bisnis digital. Masya Allah. keren Tetap banget. masih digital ya, Ini digital ya. lewat ini ya. Bisnis Di daerah lagi mana ke zaman Rasulullah. Maksudnya kita kan kembali kan ke Iya, zaman ini kan Berdagangnya berdagang ya. Rasulullah digital. Bisnisnya. digital kan ngikutin perkembangan zaman nih. Ya udah jadi bisnis digital. Iya. Jadi collab ya antara masa zaman Rasulullah dengan zaman sekarang ya, kalau berdagang dengan Balance, digital. balance banget. Ya walaupun sebenarnya gak nyesel ya ngambilnya, karena aku nggak ngerti sama sekali tentang matematika, apalagi yang Nanti belajar Kak, nanti proses. Ambil aja dulu sesuai passionnya. Di daerah mana tuh Kak? Spill. Yogyakarta insya Allah. Wih, Jauh ya. Jadi Merantau wong ya. Jawa. Insya Allah. Bolak-balik Keraton ya. Entar itu kayaknya Kak. kayak ntar di Jogja apa? Pengen minum teh. Teh keraton. Oke, kalau Kak Rais? Kalau aku tuh emang pengen banget Kak. Sebenarnya tujuan utamanya itu ya pasti Luar negeri. pengen keluar negeri, nggak pengen Amin. Indonesia Pasti. gitu kan. Ya cuma banyak mikir-mikir ya tentang mahram, terus juga keterbatasan bahasa yang belum terlalu fasih juga gitu kan. Jadi aku mengambil salah satu kampus swasta juga, tapi ini kampus bahasa Kak di Jakarta. Aduh, apa nih? Apa tuh? Eh, Kampus mana? LIP LIP. apa tuh? I. Ya itu pokoknya LIPI. Iya, aku pengen banget masuk ke sana sih Kak. Tapi Aduh udah aku Nggak disengaja itu. Iya, Oke, sensor. Betul.
susah juga LIPI. Iya, susah Kak, susah. bahasa Gen Alpha. Susah. Gen Alpha ya. Yang gampang mah UNG. Oh iya, benar. UNG. UNG. Ulul Elbab. Ulul Elbab. Kalau si di LL ini kan berarti kan ini juga ya kampus Arab ya, kalau Kampus nggak salah ya? Arab. Nah, berarti kakak ini di swasta Arab, aku swasta Indo, ini negeri gitu ya. Nyala mengudara. Asik. Program apa sih kak yang mau kakak tempuh di sana? Yang Kenapa pasti- kakak ngambil di si LL ini? Iya. Si LL ya. Karena L for Lesti. Bukan. Sorry ya, sebenarnya kebanyakan candaannya. Apa? Biar chill aja gitu kan. Ini Gen Z mepet Gen Alpha soalnya. Enggak ya, kenapa? Bisa dianggap teman bisa. Kenapa pengen kesana gitu, kayak program kenapa apa gitu pengen, yang aku pengenin? Yang pasti mengembangkan bahasa sih kak, gitu kan. Bahasa. Iya. Selain di pondok pun sudah terbiasa dengan bahasa Arab. Alhamdulillah gitu di sini juga dibiasakan ya. Iya, karena insya Allah kan beberapa waktu ke depan Ulul Bab ini akan menjadi bilingual school. Yes, Keren banget. Udah Insya Allah. English, Oh, British fresh, ya. British. Kalau aku mau minum apa, aku mau air aja, I need a wa'a. Gitu. Bahasa apa gitu? Itu bukan kenapa, itu bahasa British Oh, kan. British Wa'a, terus wa'a kan enggak? Oh iya Oh, ini tuh pernah dengar. Oh. Yang penting A-nya jangan kebanyakan, kalau A-nya kan wa'a. Beda lagi. Apa lu tuh? Apa sih? Suara apa tuh? Itu jadi manusia forest. Bukan. Pindah ya ke sana ya. Itu enggak mau, makanya A-nya jangan. Salah ngomong dikit langsung beda apa? Sekte ya. Iya. Kalau Kak Taskia tadi katanya sempat agak bingung ya karena ngambil ada matematikanya ya di bisnis ya. Tapi kenapa masih tetap mau ngambil itu tuh? Karena sebenarnya perjalanan udah cukup ribet ya. Boleh Karena- spill dikit Kak? Intinya sebenarnya awalnya itu bukan pilihan aku. Iya. Ya awalnya ada pilihan orang tua yang aku nggak terima, dan jurusan yang aku mau juga nggak diterima. Jadi berbanding kebalik nih. Aku mau ini tapi orang tua nggak, harus ini. Ya udah ikutin, ya udah aku daftar dulu deh, coba yang orang tua. Ternyata alhamdulillah keterima. Nah gitu. Pas keterima, aduh takut karena aku nggak mau ngambil jurusan itu. Karena abis itu ngobrol sama orang tua kayak, aku tuh mau jurusan ini. Ini tuh nggak bagus loh buat masa depan. Ntar kamu ini ya gitu lah, pokoknya lebih kayak Beda pendapat agama. Disclaimer, ini bukan anak durhaka ya teman-teman, tapi punya pandangan sendiri. Ini kembali ke materi awal Iya, sama maaf ya. Iya, orang salah paham. Benar. tetap ngejalanin apa yang orang tua mau, cuman di sini tetap berusaha buat dapetin apa yang kita mau juga gitu. Iya, betul. Udah daftar aja dulu, tes aja dulu, datang dulu. Habis itu ngajuin lah jurusan lain. Nih bisnis digital boleh nggak? Ditanya tujuannya, ya udah bilang aja mau ngikutin zaman Rasulullah ya kan. Masuk baru tuh kayak di orang tua yang masuk. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bisnis digital itu keputusan selama 20 menit. Iya. Langsung ngomong nih di lorong, masih inget banget di lorong nangis karena aku nggak mau di jurusan pondok ini. ya, di pondok ya? Iya di pondok, di lorong kayak tes aja dulu di sini. Nggak mau gitu kan, tes dulu, yaudah tes. Tapi aku mau daftar di sini. Oh ya udah daftar. Oh ya udah. Jadi keputusan tiba-tiba yang aku tuh nggak tahu mau Justru ambil yang apa lagi. terpilih yang tiba-tiba itu ya. Iya, sebenarnya jurusan awalnya tuh mau informatika karena kan aku suka IT ya. Nyasar lah karena kebetulan di pesantren di Undipnya ini ada bisnis digital lagi ya. Jadi ya Masih udah ambil nyantel-nyantel lah ya, Iya, ada sama IT-an lah, masih ada itu IT-an. masih. Dan alhamdulillah lingkungannya juga mendukung. Jadi orang tua juga kayak, "Oh ya udah nggak apa-apa." Udah habis itu tes dua-duanya. Di hari yang sama keterima dua-duanya. Itu bingung lagi tuh. Sebenarnya walaupun tujuan kita tetap condong ke yang bisnis, tapi tetap bingung karena itu udah nanya ke orang tua, kata orang tua balik lagi ke kamu lah. Bingung lagi. Kan kalau misalnya tadi orang tua maksa-maksa buat misalnya masuk sini gitu, tapi ya udah akhirnya setelah pemikiran panjang ambillah bisnis. Nggak panjang, sekitar 2 harian doang udah langsung ambil bisnis. Udah jadi yang satunya udah biarin lulus ya udah gitu. Diklasin satunya ya. Setelah kemudian beberapa bulan, oh nyesel ya. Aduh. Masalah itu MTK dan masalahnya ini MTK belajar berguru iya. Calon guru kumon. Gaida. statistik itu ya. Oh, nggak tahu lah itu ya. Dikit-dikit Aljabar. Aljabar. Ini kalau Kak Gaida sendiri ngambil matematika itu kenapa Kak? Karena kejatuhan apel Isaac Newton. Oh, gitu kan? langsung anak cucu. Albert Einstein. Iya. Sebenarnya karena suka aja sih Kak. Karena awalnya suka, terus juga ada guru yang jelasinnya enak gitu. Jadi memberitahu bukan
matematika tuh tidak susah, bukan sulit, tapi memang matematika itu mengajarkan kita beberapa ilmu kehidupan yang semuanya tuh butuh proses untuk menyelesaikannya gitu. Ternyata matematika Oke. menyenangkan bukan mematikan Betul. ya. Oke, luar biasa, Masya Allah. Oke, tadi kita sudah membahas banyak topik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih, Kak. Apa nih? Kalau menurut Kakak, apa sih yang harus dilihat oleh masyarakat tentang PPTQ, tentang pondok kita tercinta nih, Kak? Mungkin kesan aku kali ya di sini kali ya. Boleh. Oke. Menurut aku pondok pesantren yang paling memfasilitasi itu di sini sih. Karena aku sempat ya beberapa kali juga survei ke pondok-pondok lain, Iya. tapi cuman di sini, cuman di PPTQ yang fasilitasnya sangat memadai. Setuju Nah, ya banget kan, sih, Kak. setuju kan? Iya, Setuju. setuju Karena banget. kalau di sini tuh Setuju. kasurnya aja Tebel ya? iya, Tebel. tebel-tebel Oh. sendiri-sendiri pakai ranjang. Betul. Nah, padahal kalau di pondok lain belum tentu pakai Termasuk ranjang. pondok SMP ya, di ngemper. bawah. Iya, Ngemper betul. gitu ya. benar-benar. Iya, walaupun mungkin kasurnya sendiri-sendiri tapi di bawah itu kan kayaknya kurang enak gitu ya. Guling, ada Mungkin yang guling-guling kakinya di gitu. mana. Ada yang tidur di sebelah kanan, pas bangun ada di sebelah di kiri ujung kita. gitu ya. Tuh, ada di tiba-tiba di depan kamar mandi gitu kan. Terus Kejauhan. banyak banget fasilitas. Lainnya juga ada mesin cuci. Ya kan, Betul. kita mencuci baju nggak pakai tangan, jadi nggak capek-capek. Tuh, kita banyak banget mesin cuci yang bisa kita pakai untuk nyuci ya. Banyak cucian kita kan kadang banyak banget ya, setot Iya. lebih gitu ya. Itu Itu bisa aja berapa kita hari ya? nyicil pakai mesin cuci gitu kan, setengahnya kita pakai mesin cuci, setengahnya kita Ngucek, kucek gitu. gitu ya. Jadi nggak terlalu capek lah ya Iya. gitu. Terus fasilitas yang mungkin nggak banyak pondok lain ada itu ini Kak, duduk di pojok lantai 3 sambil ngafal sore-sore. enak banget sih, favorit. betul Setuju banget Emang ya. sampai Tempat sekarang favorit. favorit. Anginnya bener-bener Itu enak banget. Sepoi-sepoi ya. sepoi-sepoi nyaman banget di situ tuh. Heeh. Sambil baca Quran ya kan. Siapa nih yang suka nongki-nongki di ujung pojok Nah, lantai Masya Allah. 3 tuh kan? Emang nyaman Sambil- banget di situ. Iya, sambil lihat sunset atau sunrise. Juga kadang ini buka Quran tapi ujung-ujungnya tidur ya kan. Pindah ke alam mimpi gitu ya. Tapi alhamdulillah loh kan belum ada sejarah gelinding santri ke kebun. Oh, jangan sampai, jangan sampai. Sebenarnya ada khawatir ya. Kadang mereka ya termasuk aku juga. Kadang kita tuh suka nggak duduk di bawah, nggak duduknya di ininya. ada Iya, balkonnya iya, ya, ada anti mainstream. balkonnya gitu kan. Heeh. Ya alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada kejadian. Iya, belum Jangan ada. sampai Gelinding sih Kak. Iya. Pemandangannya juga luar biasa sekali. Sampai ada yang kadang suka kejar-kejaran. Lagi ada ini apa? Red moon ya. Iya. Kalau ada yang bulan Bulan lagi merah bulat gitu ya? banget. Iya sih Kak. Pink. Salah satu ininya juga apa sih benefitnya mondok di sini tuh kadang pemandangan yang nggak dilihat di luar di sini tuh kelihatan loh Kak. Tahu nggak itu masjid yang depan kayak Istanbul kalau di Iya, atas. Red Moon Ada gitu. warnanya setiap malam ya, ada biru, ada merah. Gonta-ganti warna gitu. Iya, Iya, banget ya. Pernah Jupiter kelihatan Mars nggak nyampe nggak nyampe. Bahkan kadang suka lupa waktu kalau lagi ngobrol di sana ya sampai jam 11 masih ngobrol. Nggak kerasa Nggak ya. kerasa, iya benar. Sendirian juga kadang diem bengong tuh di situ enak. Hati-hati Kak ya. Maksudnya bengong bisa Pakai sambet ya. Ngomong zikir. Insyaallah. Iya, tapi tetap berzikir gitu. Zikir ya bukan kicau-kicau. Aduh, Nono ya, nono ya. Kicau ya. No. Nah, selain tempat favorit teman-teman kalau nggak hafal nih Kak, ada lagi nggak sih Kak? Menurut Kak Azza nih yang harus dilihat dari PPTQ mungkin gitu. Sebenarnya selain fasilitas ya, apa ya, penting juga kita tuh penting juga gitu ya kita untuk mondok tuh bukan karena arahan orang tua gitu, bukan karena paksaan orang tua aja sebenarnya. Maksudnya gimana tuh Kak? Ya jadi anak itu kan pasti punya kemauan sendiri ya, punya Punya niat pilihan. tersendiri ya. Jadi kalau misalnya memang dia memang sudah punya niat untuk mondok, menurut aku proses belajarnya gitu itu akan lebih kuat lagi gitu sih. Iya. Jadi Moodnya gitu ya. benar, meningkat makanya gitu. makanya memang harus punya niat tersendiri dari anaknya gitu. iya. Ya kayak aku tadi lah ya pas kuliah agak bimbang gitu kan, atau Iya. orang tua sampai sendiri tapi berusaha untuk
pilihan sendiri dulu dicoba. Harus seimbang banget nih antara orang tua dengan anak. Komunikasi yang baik Komunikasi ya. betul, diskusinya Oke, oke. gitu. Jadi bukan sekedar disuruh, tapi kita juga harus memahami tujuan dari mondok tersebut ya. Iya betul. Termasuk aku juga masuk pesantren itu satu karena kemauan aku, dua karena dukungan besar dari orang tua. Dan itu benar-benar sangat penting banget ketika aku ngejalanin kehidupan selama di pondok pesantren gitu. Karena ya ikatan anak dan orang tua itu Kenceng sangat banget kuat. ya, Jadi kuat kalau banget. misalkan kita cerita sedih nih Kak, Umi itu masya Allah banget ya, bukan orang yang menghakimi aku gitu. Jadi kayak bukan orang yang kayak menghakimi pesantren, maksudnya kayak oh yaudah kamu Coba kamu dulu gitu kan. iya, kayak misalkan aku cerita sedih, tapi Umi tuh bukan yang kayak nyalain pesantren. Misalkan aku sedih karena aku dihukum gitu, Umi nggak pernah nyalain pesantren, justru Umi nguatin aku buat oh ya itu bagian kamu dari belajar. Proses Dan itu belajar. penting banget dukungan orang tua buat kita ngejalanin kehidupan di Pondok. pesantren. Betul, betul, betul banget. Jadi intinya fokus utamanya tuh lebih ke pendidikan dan pembentukan karakter masing-masing Iya. ya, Kak. Tapi Kak ada juga nih yang mempertanyakan tentang ikhtilat Kak di lingkungan tertentu. Itu gimana tuh Kak menurut pandangan Kakak? Ikhtilat ya. Sebenarnya kalau ikhtilat itu bisa lah kita kurang-kurangi ya. Memang Iya. kalau di beberapa tempat itu memang ikhtilat sangat dijaga banget gitu. Iya. Kalau pondok putri ya putri semua, pondok putra ya putra semua Bahkan gitu ya. kadang gerbangnya jauh gitu Iya, ya Kak. jauh banget Nggak gitu. kelihatan. Cuman memang kalau di sini ikhtilat itu bukan menjadi kita hindari gitu, bukan ya, benar. tapi kita belajar cara menghargai, kita belajar cara bagaimana sih untuk menyikapi menyesuaikan. ikhtilat tersebut gitu. Karena memang setiap pesantren, setiap sekolah itu punya sistemnya masing-masing ya. Iya. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai pribadi menjaga adab, menjaga perilaku kita ya sesuai dengan syariat gitu Kak. Dan pastinya apapun yang dikeluarkan oleh pesantren, peraturan yang dikeluarkan itu pastikan yang sudah yang terbaik untuk Sudah yang kita. terbaik pasti. Dan tinggal kita yang menjalankannya aja gitu kan Kak. Nah, nasihat buat santri-santri nih, kan kadang masih suka ihtilat ya, masih suka ya ngelihat ikhwan gitu, nggak Iya. sengaja mungkin ya. Pasti nggak ada dong yang sengaja ngelihat. Nggak ada lah ya. Nggak mungkin Anak pepetek dong. ini, Karais percaya ini pasti masya Allah semua. Nggak ada kan yang pernah manggil-manggil gitu kan, titip salam tuh nggak ada Kak. Nggak ada. Nah tapi bolehlah nasihat biar semakin kuat imannya gitu kan, menghadapi ikhwan yang mungkin kadang suka nggak sengaja kelihat gitu Iya, gitu. mungkin Kak Aza duluan mungkin Kak. Oke. Nasihat apa nih? Apa ya? Mungkin ya itu ya, jangan pernah takut buat berproses di pondok gitu ya, karena sebenarnya berproses di pondok itu bahkan bagus gitu sebenarnya. Karena dari mulai pelatihan, dari mulai gimana sih cara kita sebagai muslimah untuk menjaga jati diri kita gitu Iya. loh, gimana caranya kita bisa memposisikan diri kita di beberapa lingkungan gitu. Jadi memang penting banget gitu dalam hal seperti itu. Makanya jangan pernah takut untuk berproses di pondok gitu. Gitu. Jadinya apa termasuk Kak Aza ya, jadinya itu Iya. kebawa kan batasan diri di lingkungan Iya. PTE, di lingkungan Negara kuliah kampus, gitu kan, kuliah. di lingkungan negeri. Itu juga karena dari pas di pondok sudah membiasakan untuk membatasi diri gitu kan, menjaga diri. Karena di negeri itu kan katanya terkenal dengan pergaulan yang Bebas ya, katanya ya. campur baurnya ada banget gitu. Tinggal bagaimana kitanya gitu ya Kak Aza Iya ya. betul, gimana cara kita memposisikan diri kita di lingkungan seperti itu gitu. Oke, berarti fokus utamanya itu tetap pendidikan dan pembentukan karakter ya Kak. Karakter. Bagaimana kita menjadi karakter yang Baik menjaga sesuai diri, syariat. iya, gitu. sesuai syariat gitu. menyesuaikan setiap tempat lah ya. Gitu. Oke, Masya Allah nih, kayaknya pembahasan kita sudah selesai. Tapi Masya sebelum Allah. ditutup Kak, Ya. ini luar biasa ya daging semua pembahasan kita hari ini. Biasanya apa emang ini. nggak kalau bukan daging? Iya. Kulit. Kulit. Lemak kali ya. Lemak. Kelenjar. Enggak ya, makin kemana-mana. Sebelum ditutup mungkin boleh kali Kak menjawab pertanyaan-pertanyaan Oh, iya. dari Baik. teman-teman semua. Oke, ini kira udah ada yang Mungkin ngantuk ya. ada teman-teman yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita. Oke, silakan berdiri. Tafadhol. Berdiri aja nggak apa berdiri. Boleh Kaza mungkin yang menjawab?
tadi tentang kepercayaan diri ya. Iya. Kenapa pesantren bisa membentuk kita supaya percaya diri gitu? Mm-mm. Karena pastinya yaitu dengan program-program kita di pondok pesantren kayak ada muhadoro, presentasi, terus juga suka ngisi acara kan ke kakak gitu ya. banyak. Itu yang membuat kita akhirnya lebih percaya diri. Itu suatu step by stepnya dari pondok itu ya, supaya kita bisa lebih mampu lagi dalam meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Sama tadi apa? Disiplin ya? Iya. Nah, kalau disiplin itu mungkin bakal tertata karena jadwal-jadwal di pondok itu ya sudah tertata, sudah Diatur sedemikian terjadwal. rupa Iya, jadi itu yang membuat kita akhirnya disiplin di pondok karena jadwal-jadwal yang sudah ditentukan dari pondok. Seperti Oke, itu. itu jawaban dari Kak Azat. Cukup menjawab ya teman-teman. Mungkin pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan ketiga. Oh, yang Kasa belum siap buat mondok atau di sekolah lain. Namun kakak gimana nih cara menghadapi gangguan tersebut? gimana Kak cara menanggapi keraguan ya? Karena bingung. Boleh Oke. mungkin Kak Gaida? Menanggapi keraguan misal kita mau masuk pondok tapi ada ragu nih maunya masuk bimbang. sekolah lain gitu ya kali ya. Benar-benar. Nah, mungkin itu tadi sudah dijawab tentang zona nyaman. Ya, Iya. zona nyamannya kita harus keluar dari zona Berani ya, tersebut. Betul banget. Terus juga kita selain itu istiqoroh. Ya, Masya pastinya Allah, jalur harus langit ya, Kak? betul, jalur langit itu bener-bener jawaban yang paling Heeh. pas gitu. Karena dijawabnya sama Allah ya. Iya, langsung. Iya, benar. Langsung sama yang kuasa. Iya. Heeh. Jadi mulai dari istiqoroh, kalau memang jawabannya kamu pun masih ragu, gitu coba tanyakan kepada orang-orang di sekitar gitu ya, karena memang istiqoroh itu jawabannya nggak selalu lewat mimpi ya. Iya. Bisa Pasti jadi dari- ada jawaban dari Iya, orang-orang ya. Kayak kita nanya ke Kak Azza, mungkin aku bingung nih Kak Azza, kemarin mungkin pas kelas 12 juga aku sempat bingung nih mau masuk kampus mana. Tadinya mau kampus online yang Iya. diniah banget dengan si Unindra ini. Iya. Terus setelah istiqoroh ternyata belum dapat dari mimpi. Akhirnya aku tanya nih ke teman-teman Minta aku, saran gitu. ya. Minta saran betul. Banyak teman-teman aku yang jawabnya beda-beda. Iya. Nah, cuman Pasti. kembali ada satu orang yang bilang bahwa kalau di Unindra kamu dapat gelar ya. Gelar gitu kan, SPD gitu. Jadi kamu bisa mengajar, bisa mengeksplor dunia kerja, Betul. gitu, dunia pendidikan yang lebih gitu Lebih kan. banyak lagi ya. Betul, lebih banyak lagi. Tapi kalau di online itu kamu gelarnya belum tentu bisa kepake di sekolah umum Iya. gitu. Iya, Jadi benar-benar. kalau aku di swasta Indo nih, Unindra ini, jadi alhamdulillahnya SPD-nya itu bisa terpakai di sekolah umum maupun di swasta. Iya. Nah, jadi satu orang ini jadi membuka keraguan aku, dan alhamdulillah terpilihlah Unindra ini, gitu kan. Itu lewat dari saran teman-teman juga istiqoroh. Iya, istiqoroh. Allah menjawabnya melalui orang ini. Oh gitu. Luar biasa. Insyaallah, seperti itu Kak. Oke, terjawab ya untuk pertanyaan kedua Dua, ya, iya. kedua. Oke, lanjut mungkin ke pertanyaan ketiga, ada? Oke. Silakan. Wih, bisa tuh cerita lagi nih Pengalaman kayaknya ya, nih, pengalaman. pengalaman. Cerita lagi nih. Kak. Pengalaman apa yang paling berat? Kalau aku mungkin pas tasmi nih Kak. Aduh, berat. Tasmi yang mana nih Kak? Berat ya. Berat banget sih, berat banget. Apalagi tasmi ujian akhir gitu ya. Ya, Aduh, bener-bener. yang parade Tasmi itu akbar. Kak, yang parade tasmi Iya, yang parade. Kak, jangan ditakut-takutin, belum maju. belum soalnya belum termasuk yang maju. ditunjukin. Iya. Bentar lagi nih kayaknya nih. Aduh. Itu berat banget emang ya, Kak? Berat. Berat Apalagi banget, sidang Kak. makalah Berat itu juga banget. berat. Aduh, ntar dulu, Kak. belum. Ayo Nugoza, semangat. Aman ya? Aman? Tasmi Aman. 30 juz kayak duduk ya. Oh iya, kelas 9 Tasmi juga aman ya? Aman ya, Aman aman ya. ya. 30 juz kayak duduk bisa ya. Lanjut Kak, lanjut boleh? Mungkin ada cerita-cerita dikit Kak. Kenapa sih tasmi? Apa ya, menurut aku tuh kurang dalam murojaah gitu. Jadi ketika disuruh tasmi, murojaahnya tuh bener-bener harus lama. Sedangkan aku kalau murojaah tuh suka sesuai mood aja gitu. Jadi ketika udah waktunya
aku kewalahan sendiri gitu. Akhirnya wah berat banget ya tasminya gitu. Kalau aku gitu sih Kak. Kalau ceritanya Kak Geda mungkin ada lagi? Kalau aku mungkin menahan ini sih, harus sabar sih, harus sabar. Oke. Nah, waktu aku kembali ke sini, ya kembali di Januari itu kan pasti banyak cobaannya. Iya. Banyak yang bilang kayak, kok balik lagi? Kenapa setelah balik ini, lagi? setelah dari sekolah Iya, negeri ya, Kak? setelah dari bulan negeri sih. itu masuk lagi. Iya, betul. Aku banyak banget pertanyaan-pertanyaan orang, kenapa masuk lagi? Emang Iya, kenapa? kenapa balik lagi gitu ya. Itu sebenarnya berat banget Kak. Ditanya kayak gitu itu berat banget. Dan harus sabar-sabar. Aku paling cuman jawabnya kayak senyum atau cuman kayak nggak apa-apa. Ya udahlah, Kak." gitu. Ya udahlah, emang udah jalannya Allah gitu di benar. sini gitu. Balik lagi gitu. Oke. Gitu sih paling berat karena pertanyaan itu. Itu mungkin cerita dari Kak Azza dan Kak Geda. Pertanyaan selanjutnya? Oke, lanjut kali ke pertanyaan selanjutnya, ada lagi? Oke, boleh. Ayo silakan. Oke, baik. Wih, ini anak Masya ACS ya yang nanya. Lengkap nih kontennya pertanyaannya semakin nih. laris. Oke. Sekalian Kak belajar digital mungkin mereka dia. Oh gitu ya. Kalau tadi public speaking ya, sebenarnya ya sama kayak tadi public speaking itu dilatih di pondok dengan acara-acara yang sudah pondok berikan gitu ya, sudah pondok fasilitasi gitu. Jadi dari situ kita bisa belajar public speaking dengan benar gitu. Dan juga selain program-program tersebut, sebenarnya kita bisa belajar juga dengan ustadz-ustadzah kita, Iya, betul. dengan kakak kelas kita, gimana sih caranya public speaking yang benar, gimana caranya kita percaya diri untuk ngomong nih di depan orang, gimana sih caranya gitu. Kalau dari aku gitu sih. Tadi ada lagi. Oke. Jadi tetap bertumbuh gitu ya. Oke, mungkin terjawab ya. Ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup? Terus lagi. Iya, satu lagi. Artinya Kak, Arti pesantren build different. Itu kan sebenarnya arti perkataannya adalah pesantren membentuk perubahan gitu ya, membangun perubahan ya kan. Sebenarnya semua sekolah itu pasti membangun perubahan. Betul. Oke. Tapi pasti setiap sekolah itu berbeda-beda. Tuh mungkin di sekolah negeri yang dibangun adalah akademiknya, yang didahulukan adalah akademiknya gitu kan, prestasi dan sebagainya. Kalau di swasta mungkin sekaligus akhlaknya. Nah, tapi kalau di pesantren itu tiga-tiganya ada. Merangkap Skill, semuanya nah, Kak. ada skill, ada apa tadi, akademik, ada juga tahfiznya. Jadi agamanya ada, diniyahnya juga ada. Lengkap banget ya. Lengkap banget. ya. Nah, Dapet itu belum tentu semuanya. ada di Akhirat ya. swasta. Belum tentu ada di Three in swasta one negeri ya, gitu three in one. Three in one gitu. Nah, jadi di pesantren itu kita bisa dapat semuanya. Tuh, apalagi di ulul albab ini, apalagi tadi ada ACS itu ya. Nah, itu skill baru ya kayak jadi meningkatkan skill, meningkatkan akademiknya juga ya. Terus tadi satu lagi tentang apa tadi? Kepercayaan diri juga. Iya, sama ya, kepercayaan Kak. dirinya, leadershipnya juga loh dibangun di sini. Benar. Ya, selain ada base, kita juga kan ada ketua kamar, Iya. ada Ketua kelas ketua gitu kelasnya ya. juga. Jadi benar-benar terbangun lah itu yang namanya skill, yang namanya akademik ya, gitu-gitunya tuh terbangun banget gitu. Dan berarti kalau kita dapat semuanya ini kan Masya Allah ya, merangkup semua yang kita dapat di pesantren ya. Berarti kan calon istri idaman gak sih? Anak-anak pesantren gitu ya kan. Berat gitu ya, berat gitu ya. Gak kesana-sana ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Ini di belakang aku nih apa sih? Itu tuh apa yang atas itu? Community. GNU. Iya, itu apa sih Kak Genwa Community itu? Kalau aku nih lihat dari Iya. gambar ini merah-merah berani. Merah-merah gitu. berani, wis. Apalagi di logonya sih Kak, wah keren Pejuang banget gitu sih, ya. Pejuang sekaligus kalau bayangan aku kayak otak ya. Gitu ya, tuh. otak ya, otak gitu. Kalau aku Jadi sih ngeliatnya kayak mungkin- tinju gitu ya. Kayak tinju gitu ya. Kayaknya mencerminkan dari doanya ya, mencerminkan dari ulul albabnya generasi berakal gitu gak sih Kak? Kayaknya iya deh. Iya deh. Nah, mungkin berjuang menggunakan otak juga ya, pemikiran gitu kan, dikembangkan
itu Menjadi wadah untuk generasi jadi muda wadah bertumbuh. sebagai- dari Iya benar-benar. supaya membara gitu ya. Asik. Asik. Membara mengudara. Nih yang mau punya 2 gen bisa kan Gen Z tambahin Gen Zua. Iya betul ya. Gen Zua. Iya Gen Z benar. UA. Jangan satu doang guys, jangan punya Gen Z aja tapi Gen Z dan Gen UA. Kalau ini soal 3 Gen Z, Gen Alpha, Gen A. lengkap semua. Milenial mungkin. Gen X. Jauh banget itu kayaknya purba dari dinosaurus. Ya Gen Y ini menjadi wadah banget ya kayak Ya, wadah. dari mulai mungkin dari gen milenial, dari Gen Z bahkan dari Gen Alpha bisa Iya. menyatu di Gen UA. Gen UA. Keren sih karena Keren banget, berkembang keren banget, terus Masya ya. Dan semoga kedepannya Gen UA tuh semakin menyala dengan program-program yang diberikan. Menyala UA. Masya Allah. Asik. Keren. Oke. Gak kerasa teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast pada malam hari ini. Masya Allah. Nah, sebelum ditutup nih Kak, boleh gak sih kasih lah pesan buat kita semua nih. Oke. Buat teman-teman santri atau mungkin calon santri nih yang lagi galau nih di pesantren Wah. ataupun sekolah. Oh ya. Bisa kali Kak kasih pesannya buat kita-kita? Dari aku dulu nih. Pesan Boleh, Kak silakan. Azah. Mungkin ya tadi juga sempat aku bilang ya bahwa jangan pernah takut untuk berproses di pondok gitu. Karena sebenarnya di pondok itu bukan menjadi diri kita yang tertutup, melainkan sebenarnya anak pondok itu luar biasa loh di luar sana Iya. gitu. Jadi jangan pernah takut berproses di pondok walaupun memang awalnya takut, awalnya tuh nggak mau jauh dari orang tua, nggak mau jauh dari rumah gitu ya. Tapi ketika kita sudah masuk pondok sebenarnya itu kita tahu bahwa tempat itu sebenarnya akan menjadi tempat berproses kita lebih baik lagi Berkembangnya gitu, kita lebih gitu berkembang ya. lagi. Oke. Insya Allah. Ya pokoknya jangan pernah minder menjadi anak pondok itu, jangan pernah minder, jangan pernah merasa minder, tidak percaya diri dan sebagainya. Karena apa yang kita lakukan di pondok itu akan banyak terpakai di kehidupan dunia nyata. Ya kayak Oke. tadi kita skill-skill kita sudah jelaskan ya beberapa. Mungkin itu dijadikan pembelajaran buat kalian yang masih meniti pendidikan di pondok ya. Iya. Buat kakak Rais juga, kakak Taskia. Yang mau Benar. lulus gitu ya. Buat yang di rumah juga mungkin yang masih galau-galau bisa dipertimbangkan lagi karena memang pondok itu sangat meningkatkan skillnya, meningkatkan akademiknya ya dan tahfiznya gitu. Apalagi di PPTQ itu udah 3 in 1. Masya Ya, Allah. udah luar biasa banget. Luar biasa banget Combo paket ekstra. lengkap. Combo ekstra. Triple. Jadi kalau di PPTQ alhamdulillahnya 3 in 1-nya dapet, terus fasilitasnya juga dapat, semuanya ada gitu. Terus juga alhamdulillahnya sedikit cerita Kak, tahfiz yang aku jalani di pondok pesantren ini sebenarnya targetnya itu 3 tahun selesai 30 juz. Cuman alhamdulillah aku ngikutin program-program yang diberikan PPTQ, alhamdulillah PPTQ Ulul Albab ini bisa membantu aku selesai 30 juz hanya dalam waktu 2 tahun. Masya Allah. Wow. Allahu Akbar. Keren Ini banget target ya. 3 tahun Iya. itu mundur 1 nih. Oke. Gitu. Bonus diskon gitu. Alhamdulillah. Berarti jangan takut ya untuk masuk PPTQ gitu. Iya. PPTQ Ulul Albab ini benar-benar ternyata mengubah aku gitu kan. Aku juga berpikiran bahwa 30 juz susah gitu. Karena selama ngafalin kan waktu masuk Januari itu aku mulai dari nol lagi ya. Iya. Teman-teman itu udah ada yang 10 di juz 10, ada yang sudah di juz 5 gitu. Iya. Sedangkan aku harus mulai lagi dari juz 1. Dari awal ya. Dari Kak? awal banget, dari halaman alif lam mim. Alhamdulillah itu benar-benar Dari awal banget. minder banget sebenarnya awalnya. Cuman ternyata alhamdulillah kesini aku bisa menjalankan seluruh program-program PPTQ ya, dan alhamdulillah telah selesai selama dalam waktu 2 tahun ya. Masya Wow, Allah. Masya Oke, Allah ya. teman-teman, kita ingat selalu pesan dari Kak Azza dan Kak Gaida. Dari Kak Azza tadi, Kak Azza berpesan untuk jangan takut dengan proses pondok. Juga pesan dari Kak Gaida, jangan pernah minder ya Kak. Karena banyak hal yang justru ditempuh di pesantren itu sangat dibutuhkan di dunia nyata. Iya, Masya Allah. Intinya jadi santri itu keren, gak semua Iya. pengalaman yang kita rasain di sini bakal kita temukan di dunia luar. Betul Ya banget. enggak? Dan perlu kita tahu teman-teman bahwa kita sebagai santri adalah generasi pembuka gerbang-gerbang peradaban Islam. Takbir. Allahu Akbar. Dan walaupun kalau kata orang pondok itu nggak seru, sebenarnya seru, nggak kerekam aja.
momennya ya enggak? Iya betul. Sebenarnya nggak kerekam aja momennya. Iya. Oke. Masya Allah. Udahan kali ya. Kayaknya udah pada ngantuk ya. Terima kasih. Terima kasih banyak nih untuk Kak Gaida dan Kak Aza atas obrolan yang sangat luar biasa Terima pada kasih malam hari kembali ini. juga ya. Terima kasih kembali Kakak Rais dan Sama-sama. Kak Saskia. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPTQ Ulul Albab dan juga Gen UA Community yang telah menjadi wadah sekaligus support system dalam terlaksananya kegiatan malam hari ini. Semoga podcast kita pada malam hari ini bisa membuka pandangan kita bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga tempat menempa mental dan karakter. Karena memang benar, pesantren build different. Tune in, learn more, grow faster. Saya Tazkia Nafs. Dan saya Raisya Syahidah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.